Ketika beberapa hari lalu rapat dengan sebuah perusahaan dari Switzerland via Zoom, kepala saya seperti dapat vitamin. Seperti tubuh kedapatan makanan lezat buat dikunyah dan ditelan. Bener deh, banyak makanan yang enak di lidah, namun begitu ditelan menjadi sumber penyakit. Ada sebaliknya, makanan biasa saja, bahkan gak enak di lidah, tetapi menyehatkan. Dan jarang makanan enak, lezat, murah, menyehatkan. Bagi saya, penggemar sushi, makanan itu masuk kategori enak, murah, menyehatkan. Jadi, mendapatkan informasi dari rapat panjang via Zoom dari perusahaan Swiss tersebut, maka saya seakan-akan mendapatkan makan sushi. Makanan favorit saya, salmon sushi dengan kecap sedikit dan banyak wasabi. Teleconference dari 3 lokasi, yaitu Swiss, Singapura, dan Indonesia. Saya dapatkan informasi ternyata perusahaan tersebut masuk Singapura baru dengan membangun banyak mini proses refining metal, pemurnian metal. Perusahaan asal Switzerland ini secara agresif membeli dore dan ingot dari penambang besar atau private major player di Indonesia, termasuk juga dari penambang tanpa izin dalam tanda petik, dengan struktur tertentu yang kemudian di-refine di Singapura. Mereka saat ini sedang meningkatkan stok PGM mereka atau precious group metal mereka. Mereka juga ternyata membangun di Dubai seperti di Singapura ini dengan bahan baku dari Afrika. Menarik, asli menarik strategi yang mereka lakukan. Mereka menghubungi saya karena nama saya kebetulan ada dalam perusahaan tambang emas di utara Manado, di salah satu pulau utara Indonesia. Mereka ingin mengambil ingotnya atau dore atau metal yang masih bercampur dengan emas yang kadarnya paling tinggi 50%. Masih ada Ag-nya, masih ada PT-nya, yang jelas Cu-nya yang paling banyak dari sisa 50% tadi. Mereka memerlukan semua mineral tadi. Sama persis seperti apa yang dilakukan pihak Cina dengan mengambil nikel yang dibela pejabat teras yang multi talent itu. Nikelnya 25%, sisanya emang isinya pasir. Ya enggak lah, ada litium, ada fero. Wis, males dah kalau saya lanjutin urusan hal ini. Sebenarnya yang heran adalah masalah fansnya. Asli saya heran. Tanah air dikuras, bosnya mah nggak paham-paham banget. Pejabat-pejabatnya berlindung di balik kebaikan bosnya. Ketika diingatkan banyak kesalahan pejabat-pejabat tersebut, lalu bosnya dan fans bosnya dipakai buat serangan balik. Dan mereka akhirnya sudah tahunan menikmati kedaulatan menjabat dilindungi oleh bosnya. Yang pastinya fulusnya mah mereka pribadi naiknya kenceng. Bosnya mah biasa-biasa aja. Sementara itu bosnya yang jujur, baik, sederhana, tapi tidak paham bisnis oligarki, dia menjalankan tugas hariannya seperti biasa saja. Jadi apa yang dikuras? Yaitu yang sisanya yang 75% di luar nikel. Kembali ke perusahaan Swiss tadi. Sama seperti kayak Tiongkok. Ambil ingot, ambil dore, tetapi yang dibayar hanya gold kontennya. Yang didiskon lagi karena belum disertifikasi alasannya. Juga belum di-refine atau dimurnikan. Semuanya bisnis itu sudah jalan tahunan. Hanya baru setahun ini mereka punya refiningnya sendiri di Singapura. Seperti biasa, begitu saya dapat peluang bicara, saya banyak tanya kepada mereka. Mau apa dengan PGM dan metal-metal lainnya yang mereka beliin ini? Apakah mau jadi juragan jual beli hard commodity? Mereka tertawa. Jah, dalam hati saya, gue diketawain. Yang singkatnya mereka menjawab, "Don't be so naive brother, you must know what is our intention." Mereka mengatakan saya jangan naif-naif, pasti mereka tahu niat mereka mengumpulkan mineral tadi. Kepala saya langsung teringat 200 tahun yang lalu ketika Swiss mengumpulkan banyak metal di dunia. Di mana Swiss adalah satu-satunya negara yang memiliki Swiss Metal Bank. Bank metal yang menyimpan benda-benda berharga. Semua ini menjadi dasar underlying terbitnya Swiss franc, mata uang Swiss. Jadi kali ini mereka mengumpulkan kembali apakah dengan tujuan yang sama? Membuat Swiss jadi safe haven currency. Banyak ngelamun saya dalam diskusi kemarin. Setiap beberapa kalimat dari mereka saya langsung punya theater of mind, layar bioskop di kepala saya. Apa yang akan terjadi ke depan dengan strategi mereka ini? Pertama, saya geblek-geblekin yang jual material ke mereka. Jual tanah air dengan harga murah. Prinsip dagangnya begini. Kalau mereka punya tambang, katakanlah tambang tembaga Freeport. Ingat ya, Freeport tambang tembaga bukan tambang emas. Iya, tambangnya ada emasnya, tapi yang dipajakin kan koper bukan gold. Gimana sih lu? Terus diambil 51% lagi perusahaan tambang tersebut. Ini di siapa lagi? Kalau mau ambil ya emasnya, yang dikirim ke Rio Tinto dan ke Jepang itu loh, yang di-refine di luar Indonesia, emasnya. Asli gue sebel kalau urusan beginian. Kapan balik modalnya beli Freeport? Sudahlah, males dilanjutin. Oke, prinsip dagang perusahaan tambang untuk memproses katakanlah batu bara. Ini angka dari langit loh ya. Ongkos tambangnya 50, dijual 80, untungnya 30. Ya sudah, begitu rumusnya. Papers nilai perusahaan paling top 2-3 kali lipat atau 200-300%. Itu pun sudah overvalue. Tapi perusahaan teknologi nilainya bisa 100 kali aset atau kapitalisasinya bisa beratus
kali karena kemampuan melipat nilai papersnya tadi. Juga perusahaan metal berharga ini, semacam VOC lah, nilai papersnya bisa berkali lipat. Jadi perusahaan Swiss tadi ambil metal untuk dijadikan jaminan underlying surat berharga seperti bond misalnya. Misalnya bond tadi diambil Swiss untuk cetak uang, maka kertas saja yang dipindah tangankan, metal masih di tangan perusahaan Swiss tadi, katakan 10 billion dolar buat jaminan Swiss franc. Swiss membayar pinjaman tadi juga pakai bunga atau membeli dengan DP yang murah. Persis seperti pinjamnya IMF deh. Lalu misalnya negara lain, Singapura pinjam surat berharga tadi buat underlying terbitnya uang baru Singapura dolar. Kertas berharga itu pindah tangan. Tidak perlu 100% dibayar oleh Singapura, cukup 20-30% saja dari nilai. Tapi Singapura bisa cetak 100%, memanfaatkan 70% sisanya tadi. Kan ada jaminan, nggak inflasi. Ya enggak lah. Juga misalnya dinaran perlu emas, maka dinaran cukup bayar 20-30% surat berharga perusahaan Swiss tadi. Ya emasnya perusahaan Swiss ini, dan ketika diminta fisik ya dia berikan emasnya nantinya. Tentunya harus bayar full. Tetapi selama rupiah Anda dipegang di rekening Anda di dinaran, ya emasnya dipegang perusahaan Swiss tadi. Ini asli pinter. Saya kok jadi terinspirasi ya. Kok negara kita pejabatnya nggak sepinter negara Swiss yang nggak punya laut, nggak punya sumber daya alam, bisa menjadi safe haven lagi. Oh iya, perusahaan Swiss tadi namanya Metalor.